Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau bacakan pick a card tentang kondisi dan situasi DM dan tripartinya. Oke, dia dan tripartinya. So, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa awali dengan doa dan minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan tarot sebagai Tuhan. Tarot hanya sebagai perantara payung sebelum hujan. Dan insya Allah apa yang kita cari di sini, kita bisa memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik buat diri kita dan juga orang tua kita, terutama untuk Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mami Lucky Tarot MS kasih waktu 3 menit. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Iya guys, couple. Oke, kita mulai ya. Belum 3 menit ya. Aku nunggu 3 menit, 1 menit lagi. Oke. Kalian resapi kartunya, decknya, minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kondisi dan situasi dia dan ke orang ketiganya. Tunjukkanlah situasi dan kondisi dia dan orang ketiganya. Tunjukkanlah dia kondisi dan situasi dengan orang ketiganya. Oke. Oke, 20 detik lagi. Oke, kita mulai ya. Mami Lucky Tarot akan pilih deck 1. Oke, kita lihat kondisi situasinya mereka. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Kita lihat kondisinya dia dulu ya. Si dia ya, kondisinya dia saat ini. Saat ini. The Empress. Ini energinya dia. Ya. Kita lihat kondisinya dia saat ini. The Four of Pentacles. The Queen of Pentacles, the Queen of Wands. Oke, dia mempertahankan dua orang. Yang satu spiritual, yang satu bisa ini dengan ibunya atau seseorang yang sudah dia anggap seperti ibu, dan yang satu ini yang membuat dia bergairah ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, dia coba mempertahankan seseorang yang dia cintai, feminim ya. Di sini situasinya
Jadi dia masih stagnan dengan kamu yang aku lihat. Tapi nanti kita clarify ya. Dan dia memang mempertahankan dua orang ya di sini. Bisa kamu ataupun orang lain di sini. Tapi dua-duanya kuat ya. Yang satu spiritual, yang satu keibuan ya di sini. Kita lihat tentang kondisi hubungannya mereka, dia dan orang ketiga. Four of Pentacles, Four of Cups, Nine of Cups, The Temperance. Saat ini ya, hubungan mereka saat ini, dia dan orang ketiga, banyak kekecewaan yang dia hadapi, dan dia coba untuk berdamai dari harapannya. Karena di sini dia orangnya tidak pernah bersyukur apa yang dia dapat, dan dia tidak memilih siapapun di antara kalian saat ini. Yes, karena dia masih mempertahankan stagnan dengan dua orang tersebut. Di sini dia juga coba untuk menolak cinta-cinta yang datang, karena dia banyak kekecewaan dari pilihan dia sendiri selama ini. Dan yang aku lihat juga, dia coba untuk berdamai, bersabar dari cara serakahnya dia. Kenapa? Ya karena dia selalu kurang dan kurang. Dia coba untuk mempertimbangkan lagi antara kamu dan orang tersebut. Jadi hubungannya dia ini dengan orang ketiganya tidak bahagia saat ini. Ya, tidak bahagia. Dia mempertahankan kamu. Kita lihat ini kamu atau memang dia hanya mempertahankan kamu atau orang lain lagi ada. Iya, kita lihat ya. Oke. Di sini dia ngeblok perasaan, ngeblok cintanya, dan dia sangat takut menghadapi kenyataan tentang percintaan. Di sini yang aku lihat situasinya ya, situasinya dia saat ini. Dan dia coba, yang aku lihat di sini malah dia coba untuk ngeblok perasaan dia dengan siapapun, terutama dengan orang ketiga. Ya, karena dia masih mempertahankan masa lalu. Ini kamu ini, ya, seseorang yang telah memaafkan dia. Dia masih mempertahankan kamu ini, yang spiritual. Kalau di Empress ini yang aku lihat, ya mungkin seseorang dia ini lebih tua, ataupun ini adalah mamahnya. Ini yang ngeblok tentang kesuksesannya dia, kestabilannya dia. Dan dia masih mempertahankan kamu untuk kembali lagi ke masa lalu. Apa Malik? Mami lagi kerja nak? Ya, di sini. Karena yang aku lihat, di sini, dia nggak nerima kenyataan ya kalau dia harus ninggalin kamu, karena kamu sudah bisa kuat tanpa dia. Dan dia masih mempertahankan kisahnya kalian, karena ini ada seseorang yang coba ngeblok perasaannya kalian, perasaannya dia ke kalian. Dia juga ngeblok tentang percintaan, yang aku lihat juga, karena dia tidak terima, yang aku lihat ya situasinya, dia tidak terima tentang ini bisa dengan kalian sudah bisa sukses ya. Kalau yang aku lihat ini antara dua versi. Tapi kalau yang aku lihat tentang situasi hubungannya dia dengan orang ketiganya ini, dia nggak milih siapa-siapa guys. Dia nggak mau ada orang ketiga lagi, nggak mau ada orang keempat, dia nggak pilih siapa-siapa, dan dia coba untuk bersabar dari adanya harapannya dia, coba berdamai ya. Kalau yang aku lihat di sini, dia ngeblok perasaannya ke kamu ya, yang aku lihat situasinya. Jadi dia nggak sama orang ketiga sekarang. Kalau yang aku lihat di sini nggak, karena dia banyak penyesalan dari option yang datang ke dia, dari harapannya dia banyak kekecewaan, dan dia juga kehilangan kesempatan yang terbaik untuk sukses ya dari orang ketiga. Jadi dia nggak milih siapa-siapa. Kalau yang aku lihat di sini malah energinya
Dia tidak menerima kenyataan kamu itu sudah sukses, sudah bisa menjadi seseorang yang mandiri tanpa dia, sehingga dia masih ngeblok perasaannya dan ingin mempertahankan kembali lagi ke masa lalu karena dia tahu kalian akan memaafkan dia. Itu situasinya dia saat ini. Ya, dia melihat kalian sudah bisa standing by yourself di sini. Kita lihat ya Four of Cups dengan dia dan orang ketiga. Karena aku lihat dia juga fokusnya ke masa lalu ya. Dia nih dengan orang ketiga dan depresi banget ya tentang hubungannya mereka. Karena tidak ada kebahagiaan dan selalu kurang dan kurang. Ini membuat dia mempertimbangkan kembali hubungannya dengan orang ketiga. Kita lihat clarify-nya hubungan mereka, dia dan orang ketiga. Ya. Oke. Dia menyesali dengan cara dia memberikan perhatian dengan orang ketiga, keempat, kelima di sini. Dan dia coba berharap kembali dengan impiannya, menyimpan rencana masa depannya ini gimana untuk bisa traveling ataupun kembali sama kamu di sini. Dia coba membandingkan kamu dan orang ketiga. Ya, karena dia mencari waktu yang tepat dan dia juga merasa dia akan kembali sama kamu. Harapannya dia ya ada keberuntungan dari cara dia berdamai. Ini juga ada pembayaran karma ya, makanya dia kurang suka padahal kan apa yang diinginkan tercapai, tapi dia nggak suka dengan pembayaran karmanya ini. Makanya ya, karena nggak ada kepastian dalam masa depannya dia, keberuntungannya dengan dia nih, dengan orang ketiga juga belum pasti masa depannya akan menjadi apa ya saat ini hubungan mereka. So kita lihat dengan hubungannya mereka yang akan datang ya. Jadi ini hubungannya mereka ya saling diam, dia dan orang ketiga, karena dia masih melihat situasinya, perasaannya dia ya, yang kelihatan situasi kondisinya dia ya, dia masih mempertahankan kamu, masih ingin kembali ke masa lalu sama kamu. Dan di sini ya dia nggak ada rasa dengan orang ketiga karena dia ada rencana untuk bisa berharap banget ya kembali lagi sama kamu. Dan dia juga banyak sekali kekecewaan, kehilangan kesempatan terbaiknya tentang karirnya karena dia merasa dengan orang ketiga ini masa depannya tidak cerah, ya tidak jelas. So kita lihat hubungannya dia dan orang ketiganya yang akan datang seperti apa. Okay, Nine of Pentacles, Two of Pentacles. Wow, the High Priestess, 5-5 guys. Wow, dia kecewa berat ya, kecewa berat, menyesali dari kabar yang dia dapat, dan dia juga kehilangan rasa optimis. Banyak kekalahan yang dia hadapi walaupun dia sudah perjuangkan segalanya di sini. Dan yang aku lihat dia mendengar kabar yang membuat dia banyak kekacauan, terutama dalam imaturnya dia, karena dia kehilangan ini ya, happy-nya ya. Jadi dia tidak ada rasa happy dengan hubungan dengan orang ketiga ini di masa yang akan datang. Jadi gini, di masa yang akan datang hubungan dia dengan orang ketiga ini banyak keraguan. Dia juga ragu kalau orang ketiga ini ada orang lain ya, dia ragu. Makanya dia juga ragu dengan karirnya, dia ragu dengan kesuksesannya, kemandiriannya dengan orang ketiga.
karena dia juga ragu dengan kesetiaannya orang ketiga. Di sini banyak keraguan. Dia juga tidak seimbang dengan keuangannya dia selama dengan orang ketiga, karena dia merasa orang ketiga selalu banyak rahasia. Coba kita lihat ya. The High Priestess, please show me. Ya, karena dia ragu ya, dia ragu mau single, tapi dia juga ragu ya dengan orang ketiganya ini. Kita lihat ya, karena ada karma ya, pembayaran karma ya. Ilahi membangunkan dia nih masa yang akan datang, makanya banyak keraguan untuk bisa bersama orang ketiga, karena ada diberikan ini ya, spiritual wake up spiritual di sini, awakening secara ini ya, secara perlahan-lahan. The karma ini judgment ya, kebangkitan. Jadi dia ragu untuk bisa awakening spiritual dengan orang ketiga. Dia ragu bisa kembali dengan orang ketiga. Dia ragu ya, karena di sini dia merasa orang ketiga ini juga coba untuk mencari kesuksesannya sendiri. Ya, di sini dia ragu untuk bisa menjalani hubungan, mensukseskan hubungan dengan orang ketiga, karena dia juga merasa orang ketiga ini sedang ada pembayaran karma, terutama dari cara dia menaklukkan dia dan orang lain. Oke, kita lihat karma apa yang mereka dapati ya, dia dan orang ketiga setelah menyakiti kalian. Ya, karmanya yang aku lihat ya, dia masih memplanningkan datang ke kalian nih ya, padahal kalian sudah hancur, diputuskan secara sepihak dari orang baru, tapi dia merasa ya, dia masih playboy ya, tapi pengen datang lagi ke kalian. Karma dia adalah ya, mereka akan diputuskan secara sepihak nih, akan ada arogansi di antara mereka, terutama dari cara mereka komunikasi ya, masuk dan keluar. Jadi mereka tidak mau ada komitmen, tapi mereka tetap komitmen dengan keuangan gitu ya. Jadi mereka berurusannya dengan uang, kalau nggak ada uang mereka nggak mau datang. Begitupun dengan seksual, antara uang dan seksual. Tapi di sini cara mereka ini ya gitu, tidak ada status ya, karena ada perceraian, perpisahan. Jadi mereka pisahnya juga ya karena uang, kembalinya lagi ketemu ya karena uang. Jadi gini, kalau kamu mau sama gue ya lo harus kasih gue duit, kalau nggak mau ya gue tinggal, kalau nggak ada duit gue tinggal gitu karmanya ya. Jadi mereka sama-sama arogansi. So kita lihat hubungannya mereka yang akan datang ya. Jadi dia masih masih mempertahankan kalian ya di sini, tapi nggak bicara dengan kalian, karena dia coba untuk menjalani dengan orang ketiga, tapi ternyata tidak membuat dia happy, dan dia merasa karma untuk masa depannya dia ini belum tentu sukses, karena dia selalu mencari ya. Ya, dia takut memberanikan diri ya untuk bisa bersama dengan orang ketiga, dan dia juga coba untuk menguatkan diri untuk bisa mandiri walaupun banyak kegalauan dalam hati dia. Karena yang dilihat di sini orang ketiga ini juga ya, ada orang lain lagi, dia merasakan seperti itu. Makanya dia harus kuat dengan orang ketiga ini, tapi mau tidak mau ya dia akan meninggalkan juga. Karena ya terutama tentang keuangan ya, mereka akan berantem besar tentang keuangan dan saling menyakiti satu sama lain. Makanya dia mempertahankan kalian di sini ya, masih mempertahankan kalian karena dia merasa kalian sudah sukses, orang yang baik hati, tulus mencintai dia, dan kalian spiritual, empatinya tinggi, dan juga kalian ini sama loh, the king of wands, the queen of wands. Ini berarti bukan dua cerita ya yang aku lihat. Tadi aku pikir dua, karena ada dua feminim, tapi ternyata itu kalian energinya ya, energinya kalian
yang sudah bisa menjadi seorang ibu, seorang istri yang baik ya di sini dengan ketulusan ya dan keberkahan. Di sini dia melihat kalian sudah kuat tanpa dia. Maka dia coba untuk mempertahankan, dia tidak terima meninggalkan kalian sebenarnya dengan kenyataan. Dan dia hubungan dengan orang ketiga ini banyak kekecewaan dari harapannya dia selama ini. Dia banding-bandingkan kalian dan orang ketiga. Ya karena dia merasa banyak kegagalan, dia berpikir dari rencana dia yang selama ini ngeduain kalian tanpa ada kejujuran di sini karena masih ada rahasia. Tapi ternyata harapannya dia ini menjadi tidak seimbang ya. Maksudnya kalau The Temperance kan dia turun dan naik ya. Walaupun dia coba untuk belajar sabar, kan belajar sabar ya dari ketidakseimbangan. Ini membuat dia ragu sebenarnya karena mempertimbangkan, selalu membandingkan, dan dia merasa harus bersabar dalam masa depannya bersama orang ketiga ini. Dan masa yang akan datang ya dia akan diduain lagi nih dengan orang ketiga ya, karena orang ketiga ini ingin bangkit dengan kesuksesan dia sendiri. Karma yang mereka dapat ya tidak ada status dan akan saling memutuskan satu sama lain. Bahkan ya dua-duanya akan berkata kasar ya, yang aku lihat di sini. So kita lihat dengan the Queen of Swords-nya kenapa? Karmanya, wah mereka mengendingkan hubungan ini ya, yang aku lihat. Karena mereka ingin kebebasan satu sama lainnya, tidak mau terikat, tapi terikatnya karena uang ya. Kita lihat dengan karmanya mereka, the Knight of Wands and the Ace of Pentacles. Perpisahan, ini akan ada masalah hukum tentang keuangan di antara mereka ya, yang aku lihat akan ada masalah keuangan tentang hukum dengan mereka. Jadi ya karmanya mereka akan bermasalah tentang keuangan ya, ujung-ujungnya, dan mereka akan berantem besar di sini, saling memisahkan diri, melindungi dirinya masing-masing, dunianya, dan menuntut tentang keuangan bisa berhubungan dengan hukum ya. Dia berharap datang kembali ke kalian nih ya, berharap banget bisa reconciliation sama kalian. Oke, kita lihat dengan Oracle Angels-nya, Oracle ini ya, apa lupa aku tuh namanya, tentang mereka ya. The sign, are you with you ready? The sign, snow angel. Snow itu kan ice ya, es, berarti kan dingin, beku, ya kan? The sign, are you with already? Jadi sebenarnya tanda-tandanya dia membeku hatinya itu sudah ada. Dia sudah merasa beku hatinya karena ya dia merasa apa yang dia pilih dari orang ketiga ini tidak ada kepastian ternyata setelah kalian coba untuk meninggalkan atau dia meninggalkan kalian di sini. Ya, karena ada release you power. Ya. Akhirnya mereka akan coba menggunakan kekuatan mereka satu sama lain untuk mengendingkan hubungan ini. Karena kenapa? Ya karena mereka berurusan dengan uang dan juga seksual. Ya, di sini akan saling menyakiti satu sama lain. Dia akan menggunakan kekuatannya dia untuk menaklukkan orang lain lagi. Ini pun sama kekuatan, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment di channel aku, Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Ya, kita lanjut ya ke nomor 2, deck nomor 2. Kita lihat situasi dan kondisinya dia, orang yang kalian dealkan. Dicek sun rising ini energi ya. Jadi kalian bayangin aja orang yang kalian inginkan. Energinya dia saat ini, situasi ya. Situasi dan kondisinya dia saat ini. The King of Wands. Six of Pentacles, the Hangman, and the Magician.
Kalau yang aku rasakan situasinya dia ini sedang tidak membaik ya, karena ada the hangman. Otomatis apa yang dia rencanakan, apa yang dia lakukan, segala cara ini menggantung hasilnya. Dan ini juga keuangannya dia lagi tidak stabil karena ada Six of Pentacles. Situasi dan kondisinya dia ini hubungannya sedang tidak stabil, yaitu menggantung. Dan dia juga orangnya masih mencari kepastian dalam kestabilan hubungan dia, dari cara dia memanipulasi dengan kamu dan orang ketiganya ya. Sini yang kulihat, jadi dia orangnya kan pinter banyak banget bicara ya, kalau bilang rayuannya maut ya. Terus ya dia sebenarnya coba untuk berbagi perasaan sama kalian dan juga orang ketiganya, tapi ternyata perasaannya ini yang tadinya dia mau manifesti, mau menghasilkan kebahagiaan dengan caranya dia memanipulasi, ternyata ya dari perhatian yang dia berikan ke kalian akhirnya ya menggantung semua ya, menggantung hasilnya, tidak ada kepastian, masa depannya juga nggak pasti, keuangannya pun jadi tidak seimbang pendapatannya ya, karena berbagi. So kita lihat hubungannya dia dengan orang ketiganya saat ini, dealkan dengan orang yang kalian inginkan ya, hubungan dia dengan orang ketiganya saat ini. Eight of Swords, Two of Pentacles, Five of Swords ya. Hubungan dia dengan orang ketiganya ini saat ini ya, banyak banget masalah dan banyak keraguan dia untuk mempertahankan hubungan orang ketiganya, karena dia juga satu depresi ya, dari keuangan dan juga banyak banget utang piutang dari masalahnya orang ketiga, dramanya banyak banget, sehingga dia juga selalu negatif dalam memberikan perhatian dengan orang ketiga. Di sini yang kulihat dia juga merasa terperangkap dari keraguannya dia sendiri ya, dengan menduakan kalian, dan dia juga galau gimana caranya untuk bisa meninggalkan orang ketiga ini, karena dia di sini ya merasa capek ya, merasa menyerah, dan dia coba mempertahankan memang, tapi ternyata makin dipertahankan makin banyak kekacauan yang aku lihat di sini. The Death and Ace of Cups, King of Swords ya, dia merasa cintanya dia dengan orang ketiga ini sudah mati, jadi udah rasanya udah nggak ada, masih bersama tapi mati rasa, nggak ada cinta yang tulus ya, Ace of Cups, karena kan dia berani mengambil resiko nih untuk bersama orang ketiga ya, karena dia orang kan merasa banyak tantangan kalau dengan hubungan baru itu. Dia pikir dengan hubungan baru itu selalu akan indah-indah aja ya, enggak, justru kalau misalnya mencari hubungan seperti itu terus dengan cara logikanya, tidak mau dengan cara long termnya ya. Kalau long term kan dia memakai empati ya, karena dia memakai alasan ya, kalau hubungan yang baik itu adalah mengenal satu sama lain dan cukup lama. Tapi kalau untuk hubungan sesaat ya itu terlihat baik tapi tidak akan bisa bertahan lama, karena kan maunya yang instan-instan aja. So kita lihat tentang clarify nya the King of Wands, perasaannya, kondisinya dia saat ini ya. Jadi dia di sini coba untuk mempertahankan, yang aku lihat juga ya, coba untuk berbagi adil, memberikan perhatian ya kepada siapapun yang dia inginkan, termasuk kamu, dengan cara memanipulasinya dia, kepintaran dia dalam memberikan janji ya, karena kan The King of Wands ini seseorang yang pintar bicara dan juga orangnya charming, banyak banget kata-katanya yang bisa membuat kalian terpana, dan dia orangnya juga tidak takut ya untuk memberikan perhatiannya dia pada yang dia inginkan, tapi belum pasti.
Kita lihat clarify dari King of Wands. Kondisi ya, kondisi dan situasinya dia saat ini. Clarify please. Page of Swords. Hangman. Ten of Swords. Wow. Gini ya, dia memantau banget ya, sangat berhati-hati mau kembali lagi sama kamu ya. Situasinya dia begitu karena saat ini apa yang dia bagi ngebunuh dia sendiri. Makanya dia ada awakening spiritual, the Hangman, yaitu dia terluka dengan pemikiran negatifnya dia sendiri di sini ya, terutama dari cara dia memanipulasi sebuah hubungan yang selalu digantung, sehingga ia terluka sendiri. Sekarang dia sangat berhati-hati dan memantau tentang kutukannya dia dari cara dia berbagi cinta ya, di sini yang kelihatan. Jadi kondisi dan situasinya dia ini banyak kemunafikan dan juga pembayaran karma sedang dia alami ya, karena kan dia juga udah pasrah aja sih dengan cara kekuatannya dia untuk menghasilkan segala cara memanipulasi ya, kebohongan. Nah, hubungan dia dengan orang ketiga ini banyak sekali drama, banyak sekali negatifnya, dan mereka juga menjadi orang yang kalau dibilang apa ya, saling menyalahkan satu sama lain. Makanya ketidakseimbangannya dalam hubungan mereka dan selalu argumentasi di sini. Ya, hubungan mereka sama-sama sebenarnya saling kehilangan ya, kehilangan kestabilan, kehilangan positifnya di sini. Karena yang aku lihat hubungan mereka ini ya sama-sama menyedihkan ya. Five of Pentacles ini kan seseorang yang sangat sulit sekali, banyak kesulitan untuk bisa mencapai kestabilan hubungan mereka. Makanya dia di sini stres, depresi ya. Hubungan ini ternyata tidak sejalan dari harapannya mereka, terutama DM-nya kamu ya di sini. Dia dan orang ketiganya. Stres, depresi dengan orang ketiganya, terutama perasaannya dia yang tidak menentu, merasa bersalah dengan adanya skandal ini, sehingga ya dia ingin meninggalkan, tapi gimana caranya? Karena dia juga butuh tentang keuangan, kestabilan. Ya. Kita lihat hubungan mereka yang akan datang ya. Dia dan orang ketiganya yang akan datang akan seperti apa? Two of Swords, the Tower, Seven of Wands, the Death, the World, and the Nine of Cups. Harapannya the High Priestess, Three of Swords. Jadi hubungan mereka nih yang akan datang banyak sekali ketidaknyamanan, insecure karena ada Nine of Wands, dan ya karena mereka saling menyakiti ya, ada orang ketiga lagi, dan mereka juga saling menyimpan harapannya sendiri secara rahasia ya, ingin mengendingkan hubungan ini sebenarnya, tapi mereka hanya bicara dalam hati sendiri, nggak mau ngucapin ending. Karena di sini yang aku lihat ya, mereka coba untuk bertransformation. Nantinya setelah ending mereka ingin adanya perubahan. Hubungan mereka yang akan datang hancur ya, di sini aku lihat. Dan mereka tidak menerima kenyataan nih, dan akhirnya mereka saling emosi sendiri, saling mempertahankan prinsipalnya sendiri dari kehancuran ini. Kita lihat ya, the Tower-nya apa. Two of Cups. Jadi mereka ada kehancuran ya dari perjalanan ini apa namanya, twin flame ataupun, jadi ini kayak karma kalau aku bilang ya, dari adanya twin flames ataupun soulmate, karena mereka saling mempertahankan prinsipalnya sendiri, sehingga mereka tidak menerima kenyataan kalau ini harus hancur ya, salah satunya, dan merasa salah satunya adalah soulmate
di sini. Kita lihat ya, the two of swords. Hubungan ini tidak ada kesetiaan ya di antara mereka. Depresi sendiri dari cara mereka mempertahankan hubungan, dan mereka orangnya juga tidak sabaran dalam hubungan ini. Mereka juga tidak bisa memilih karena mereka sama-sama mempunyai dua orang. Ya, dia punya kamu, yang orang ketiganya juga punya seseorang lagi. The Knight of Pentacles, ya ini orangnya yang kulihat benar-benar broken promise ya, jadi mematahkan janji-janjinya mereka. Makanya ada kehancuran dan pemain di sini. Dan mereka juga tidak bisa menyelesaikan dari apa yang sudah mereka mulai. Terutama mereka obsesi dengan keuangan ya. Di sini kehancurannya karena keuangan. Keuangan dan kesetiaan, karena nggak ada stable ya, tidak ada kestabilan dalam hidupnya mereka, saling menyakiti ya, karena ada soulmate baru ataupun dia kembali ke kamu. Makanya mereka merasa ini adalah kompetisi dan tidak ada kesetiaan dan saling menyakiti, ada orang ketiga. Hubungan ini penuh dengan kekacauan karena mereka juga Seven of Wands ya, seseorang yang berdiri dengan prinsipalnya sendiri dan juga menjadi defensif ya dari adanya kehancuran ini, sehingga ya mereka menyakiti satu sama lain dan juga menjadi orang yang berani mengambil resiko ya untuk mementingkan dirinya sendiri. Di sini juga banyak sekali gosip ya di antara mereka nih, terutama dengan orang ketiga lagi. So kita lihat karma yang mereka dapati ya. Sorry guys, salah kartu. Karma yang mereka dapati, the High Priestess, Page of Cups, Three of Wands, ya. Di sini karma yang mereka dapati ada Nine of Pentacles, the Star, and Ten of Pentacles. Mereka coba menyadari sendiri ya, koreksi diri tentang pembayaran karma, karena ada the Wheel of Fortune, the Three of Cups dari perselingkuhan, sehingga mereka mengoreksi diri tentang kebahagiaan itu yang dicari seperti apa sih dan bagaimana. Karena mereka juga berharap untuk bisa kembali dengan pasangannya masing-masing, dan yang aku lihat di sini ya mereka berharap untuk bisa sukses lagi dalam karir dan kembali kepada pasangan masing-masing, yaitu unionnya, pernikahan ataupun long term. Tapi memang sekarang dia berharap bisa single dulu dan mandiri dulu. Yang aku lihat di sini karma yang mereka dapat ya berdua, the High Priestess, the Page of Cups, and Three of Wands ya. Mereka ada orang rahasia ya, orang lama semua nih. Yang orang ketiga ada orang lamanya, dia juga ada kamu. Ya karmanya ya mereka akan kembali kepada pasangan lamanya masing-masing. Karena mereka akan meninggalkan cinta segitiga ini satu sama lain secara diam-diam. Ini yang aku lihat. Ya, karena di sini juga sudah terlihat mereka akan coba untuk berpikir kembali ya, untuk bisa the journey dengan orang lamanya. Ya, karena mereka juga masih merahasiakan perasaannya dengan orang lama. Ya, dan masih memantau belajar dari kehilangan, karena ya banyak sekali kekacauan tentang ketidaksetiaan dan juga perselingkuhan, terutama materialistis di antara mereka. Ini membuat mereka terbunuh sendiri dari gosip yang mereka buat dan juga dari kesalahan yang mereka buat, terutama orang yang kamu dealkan. Karena ya saling menyakiti, ada cinta segitiga lagi, dan hubungan ini menjadi banyak ketidakbahagiaan yang dia dapat, terutama tentang keuangan karena tidak stable
ya. Dan sama-sama yang aku lihat mereka terbunuh dengan perbuatan sendiri, kehilangan harta, pasangan, kebahagiaan karena saling menyakiti dari orang ketiga. The High Priestess please with the Page of Cups. Iya, mereka akan kembali ke pasangannya masing-masing, ya. Jadi ya coba memberanikan diri untuk kembali kepada pasangan yang lama. Mereka coba untuk bersabar menunggu waktu yang tepat untuk bisa the journey dengan pasangan yang lama. Di sini aku lihat seperti itu. Wah, sama ya sama yang nomor 1 sama yang nomor 2, tapi bedanya dia ingin mengendingkan hubungan baru. Dan dia akan mencoba kembali memulai sesuatu yang baru dengan harapan bisa kembali kepada kamu. Di sini. Oke. Kita lihat dengan orakelnya. Ya, hubungannya mereka akan seperti apa orakelnya. The three fates, what comes around. Ya. Ini kan triparty, three fates. Jadi apa yang akan datang itu akan kembali ke kita. Jadi dia tahu dia stres dalam hubungan cinta segitiga ini karena di masa yang akan datang akan kembali lagi menyakiti satu sama lain. Ya, the three fates, what's come around. Ya, apa yang akan datang dalam sekeliling kita, yaitu dari perbuatan kita sendiri ya. Mau baik dapat kebaikan, mau jahat ya dapat kejahatan, gitu ya. Dan makanya gelisah hubungan mereka saat ini, bingung karena depresi sendiri dari skandalnya mereka. Dress of Alchemy, release your power. Ya, gunakan kekuatan kalian ya, sadari. Jadi dia akan menggunakan kekuatannya mereka masing-masing untuk bisa kembali sama kamu dan juga dia dengan pasangan di sini. Dan dia menyadari dia bisa melepaskan ya, tapi memang butuh proses karena di sini menunggu kesabaran, belajar tentang kekuatan dan belajar sabar dan juga menerima tentang kenyataan, berdamai dari adanya ya sakit hati ini yang dia jalani nanti yang akan datang. Oke, di sini aku lihat seperti itu. Jadi mereka akan coba untuk healing ya, untuk bisa menyembuhkan hubungan ini, yaitu mengendingkan hubungan ini karena mereka ingin kembali lagi dengan pasangannya masing-masing. Oke, so guys, kita lanjut. Thank you so much ya untuk yang deck nomor 2. Insyaallah ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Alright, kita lihat kondisinya dia saat ini. Ya, kondisinya dia saat ini. Kondisinya dia saat ini. Kondisi dan situasinya dia saat ini. Ace of Wands, the Queen of Cups, False Sword, dan kita lihat lagi hubungannya mereka saat ini, dia dan orang ketiganya. Two of Swords, the Chariot, Five of Swords. Wow. Oke. Di sini yang kulihat mereka depresi ya, dengan masalah finansial dan juga masalah pekerjaan dari si DM ini. Karena dia kehilangan karirnya dia, depresi sekali, stres, tidak happy.
lelah, capek, diteror dari adanya skandal yang dia buat sendiri dengan cara charmingnya, karena mereka banyak sekali masalah ya, perdebatan tentang percintaannya mereka yang menggantung. Jadi ya hubungannya mereka ya dengan orang ketiganya pun menggantung ya, tidak ada kepastian, karena seseorang yang kamu dealkan ini kehilangan pekerjaan, kehilangan karir dan juga charmingnya, dan aku lihat juga kehilangan kejantanannya dia ya, karena the King of Wands, seseorang yang jantan, energik, itu kehilangan energiknya ya, kehilangan menjadi seorang yang friendly, kehilangan passionate-nya ya, hasratnya. Di sini kehilangan kesetiaannya juga, depresi dari drama yang dia buat sendiri tentang percintaan yang menggantung. So yang aku lihat di sini situasi dan kondisinya dia ini, dia melelahkan ya, capek dengan cara pola pikirnya dia di sini, terutama dia selalu awali hubungan dengan seksual dan akhirnya dia capek, dia berpikir bukan ini yang dia mau ya, dan dia juga banyak ketakutan dari apa yang dia mulai ya akan diakhiri akan seperti apa. Jadi banyak ketakutan yang aku lihat, dan hubungannya mereka saat ini ya sebenarnya saling ingin melepaskan ya, karena Five of Swords-nya ini kan coba untuk bisa melepaskan koneksi buruk ya, dan mereka juga banyak ketakutan dalam hubungan ini ya. Dia banyak ketakutan ya dalam hubungan ini, mereka nih hubungan ini, karena mereka ya yang aku lihat di sini coba ngeblok tentang kesuksesannya mereka. Jadi mereka ngeblok sendiri kesuksesannya mereka karena coba untuk mempertahankan hubungan ini, tapi ternyata ngeblok kesuksesannya mereka, dan otomatis apa yang mereka sudah perjuangkan ya mereka lelah, capek, ingin meninggalkan. Ya, di sini. Karena yang mereka mulai ya dengan ini ya, penaklukan cinta. Ingin memenangkan hati seseorang dengan cara terutama seksual, dan juga dengan cara apa yang dia bisa, apa yang dia punya gitu ya. Kita lihat clarify dari Ace of Wands. Situasinya dia ya, menggantung. Iya, perasaannya dia menggantung, itu menggantung. Jadi hasratnya dia pun menggantung, tentang seksualnya dengan situasinya ya, dengan orang ketiga sekarang pun menggantung. Pikirannya dia pun tidak ada kepastian, tidak ada kesuksesan ya, makanya menggantung. Spiritualnya pun menggantung ya, tidak ada perubahan. Four of Swords please. Ya, dia memantau kamu ya, the Queen of Wands, the Queen of Cups, memantau banget. Dia ingin banget ya, kangen sama kamu. Situasinya juga, kondisinya aku lihat secara keseluruhan dengan clarify. Jadi dia coba untuk pasrah aja dari apa yang dia pantau selama ini tentang kamu. Dia juga takut banget ya kalau akhirnya kamu yang menggantungkan hubungan ini dengan dia. Kondisinya dia ya tentang kesuksesannya dia, terutama dari hasratnya ini menggantung, tidak ada kepastian. Dan dia pun berpikir gimana caranya untuk bisa berbicara dengan kamu yang lurus, yang tepat gitu ya. Tapi dia takut untuk mengatakan itu, sehingga dia menutup diri dulu, belajar banget mencari kata dan juga jalan yang terbaik untuk bisa menjujurkan sama kamu, untuk berlaku adil ya, karena dia banyak takutan ya tentang keadilan, sehingga dia memantau kamu kayak orang munafik. Kita lihat hubungannya mereka ya, mereka ngeblok ya tentang rumah tangga. Jadi hubungan ini tidak ada kesuksesan untuk bisa rumah tangga, walaupun mereka sudah ada yang rumah tangga ya, tapi tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa percaya diri, dan ujungnya mereka akan banyak argumentasi ya. Five of Swords-nya ini ya, saling mempertahankan dirinya masing-masing sehingga ingin menyelesaikan koneksi ini.
Five of Wands, ya. Banyak sekali drama, kekacauan, terutama dari kesuksesannya mereka tidak ada yang bisa dipertahankan, dan hubungan mereka ya di saat yang sekarang ini ya mereka sedang meributkan tentang pernikahan ataupun tentang dilanjutkan gak nih pernikahannya ya, karena mereka sama-sama egonya tinggi dan saling kompetisi untuk bisa menaklukkan satu sama lain, sehingga mereka ngeblok kebahagiaan mereka sendiri guys. Parah ya kalau kayak gitu ya. Kita lihat masa yang akan datang tentang hubungannya mereka, dia dan orang ketiga. Di sini ada kehancuran ya, dari adanya keadilan ya, pembayaran karma. Mau tidak mau dia harus mengambil resiko untuk menghancurkan hubungan, entah itu dengan kamu ataupun orang ketiga. Hubungan mereka yang akan datang. Nine of Wands, Eight of Wands, Two of Wands. Wow, mereka saling ini ya, menjaga jarak hubungannya dan menyimpan rahasia tentang progres kehidupan mereka masing-masing, karena mereka juga mencari seseorang lagi ya di dalam hubungan, yaitu dengan internet. Jadi mereka menyimpan perasaan untuk mencari seseorang yang lebih baik dari dia. Begitupun dengan orang ketiganya, mencari seseorang yang lebih baik dari dia. Makanya nih si cowok ini ataupun si cewek yang kamu dealkan mengambil resiko untuk menghancurkan hubungan ini ya, karena dia merasa tidak nyaman ya dari adanya progres kehidupannya mereka di masa yang akan datang, dan saling menjaga jarak karena mereka juga menunggu waktu yang tepat untuk mencari partnership yang memang benar-benar bisa sehati dengan mereka. Nine of Wands. Sebenarnya udah lelah ya kalian dengan rahasia yang kalian simpan nih. Maksudnya dia dan orang ketiga sudah lelah, dan mereka juga menyimpan rahasia, masih memantau seseorang siapapun yang dia inginkan. Ini sama-sama dua-duanya ya, dia dan orang ketiga. Jadi mereka mencari lagi nih ya, butterfly ya, untuk mengincar. Ini ulet dan ini butterfly. Jadi benar-benar mengincar lagi orang di dalam internet, Facebook, Twitter ataupun Instagram dan YouTube, segalanya ya, pokoknya berbau internet, untuk mencari kesuksesan lagi. Jadi sama-sama tidak nyaman hubungan mereka ini ya. Sorry ya, aku tadi habis mandiin kucing aku dulu, soalnya udah siang. So di sini masa yang akan datang ya, kalian dia sama orang ketiganya sama-sama menyimpan memori tentang kalian ya, tentang orang lamanya masing-masing. Dan hubungan ini ya, yang aku lihat mereka tidak nyaman sebenarnya dengan hubungan mereka, terutama tentang kisahnya dengan kalian ya, karena dua-duanya juga sama-sama sedang mencari cara untuk bisa kembali lagi ke partnershipnya masing-masing. Di sini yang aku lihat. Nah, karena mereka ada kehancuran ya di sini ya, dari perjalanan permainannya mereka. Jadi kalian lihat di sini juga, dia masih bisa komunikasi sama kamu, ingin banget, tapi juga nggak mau terlalu terbuka dengan kamu tentang rahasianya dia dengan orang ketiga. Dan dia pun sama ya, masih berkomunikasi dengan orang-orang lamanya dia di sini. Masa yang akan datang hubungannya mereka ya, stres, depresi ya, tentang masa depannya mereka juga merasa bersalah dari hubungan twin flames ya. Di antara keluarganya mereka juga ada yang gak setuju, dan mereka juga depresi, tidak happy dengan progres kehidupannya mereka di masa yang akan datang, karena mereka tidak merasakan kebahagiaan dari adanya komunikasi dia dengan orang ketiga ya di sini, terutama tentang komitmen, karena dia merasa tidak ada kepastian sukses dengan orang ketiga di sini. Dan dia dan orang ketiga juga depresi ya di masa yang akan datang ini, karena ada koneksi orang lama atau keluarga yang tidak menyetujui ya, terutama mereka juga
Yang aku lihat di sini banyak kelelahan, ketakutan tentang kesuksesannya mereka untuk bisa move forward, untuk bisa kelanjut level yang lebih dalam lagi, yaitu menikah, komitmen. Ini depresi banget mereka untuk bisa partnership yang aku lihat. So, kita lihat tentang karma apa yang mereka dapati ya. Orang yang kalian dealkan, dia dan orang ketiga, karmanya. Ya, karmanya mereka saling defensif ya untuk bisa kembali. Mereka juga saling mencari informasi, saling menjaga diri, menjaga jarak, dan saling kompetisi untuk bisa berdamai dengan rahasianya masing-masing ya, karena mereka saling membandingkan satu sama lain nih, dan mereka pada ujungnya akan coba untuk introspeksi diri. So, yang aku lihat karma yang mereka dapati adalah ya, mereka sebenarnya ingin damai ya, ingin memenangkan impiannya mereka, the star ya. Yang aku lihat the star, mereka coba untuk memenangkan, tapi ternyata banyak drama di antara mereka dari cara prinsipalnya mereka untuk memenangkan, mendapatkan perhatian satu sama lain. Karena yang aku lihat di sini juga the star ini seseorang yang selalu ingin mendapatkan pujian ya satu sama lain, jadi pengennya diagungin ya. Karena mereka nih, mereka sulit mendapatkan kemenangan kalau yang aku rasakan, karena ujungnya mereka menjadi depresi sendiri ya. Banyak argumentasi, banyak inner struggle-nya ya, inner konfliknya, drama, dan juga banyak sekali ego yang di dalam pikirannya mereka, cara mereka menghadapi karmanya ya. Dan juga mereka menjadi orang yang tidak bisa mengikuti proses tuh ya, yang aku lihat. Karena mereka ingin banget yang namanya kesuksesan, tapi dengan caranya egonya mereka, dengan caranya kesombongannya mereka, dengan caranya ya yang aku lihat ya, mereka menganggap kompetisi untuk mendapatkan perhatian orang lain, mendapatkan satu sama lain gitu ya, yang aku lihat di sini. Dan ya apa ya, kalau dibilang tuh sombong diri lah ya, yang aku lihat, karena pengen menjadi leader. Karma yang mereka dapati ya, keadilan, suatu perpisahan yang akan mereka jalani, dan sebagian dari mereka nih akan kembali kepada pasangannya masing-masing, sama seperti yang nomor 3 ya. Dan di sini mereka hubungan ini menjadi saling memantau ya, karena mereka depresi dengan drama yang mereka buat. Pada akhirnya ya mereka mengakhiri drama ini dengan perpisahan, dan banyak sekali permasalahan yang digantung ya dengan kamu dan juga dengan orang ketiganya ini. Karena dengan orang ketiganya ini yang diributkan adalah tentang koneksinya kalian, karena dia dan orang ketiganya juga sama-sama ingin kembali kepada pasangan lama, atau memperebutkan atau mendramakan tentang perceraian atau perpisahan. Gimana sih cara lo pisah, gimana sih cara lo cerai, jadi gitu. Kalau nggak dicerain dong gitu. Jadi mereka nih banyak sekali drama yang masih menggantung di antara mereka, begitupun sama kamu. Dan yang aku lihat memang dia masih memantau, mempelajari tentang komitmen ataupun untuk kembali sama kalian. Dan mereka depresi, stres, lelah, merasa diteror dari impiannya, karena mereka bingung, banyak ketakutan dari harapannya dia di sini. Oke? Sorry ya guys. The three fates, what comes around ya, di sini apa yang dia mulai, yaitu dengan perselingkuhan, ya akan kembali lagi perselingkuhan di antara mereka ya, di sini yang aku lihat. Karena mereka juga depresi dengan cara komunikasinya satu sama lain nanti di antara dia dan orang ketiga, karena yang semuanya ini masih menyimpan perasaan tentang orang lama. Jadi mereka tidak bahagia ya, terutama stres tentang komitmen partnership dengan orang ketiga.
strange Valentine. Love is strange. Exactly. Ya, cinta sejati itu kan aneh ya. Aneh kekuatan cinta. Cinta itu aneh. Ya, love is strange, strange Valentine. Ya karena gini. Kenapa? Karena ya ujungnya nanti entah dia yang kembali sama kalian atau orang ketiganya kembali dengan orang lamanya di sini. Ya. Karena ya mereka coba untuk mempertahankan cita-citanya mereka dengan keangkuhannya mereka. Pada ujungnya ya mereka akan banyak drama untuk meminta keadilan. Walaupun mereka minta kejujuran, akhirnya akan melalui drama. Ini membuat mereka stres, depresi. Ya, cinta itu aneh. Emang benar cinta itu aneh gitu kan. Nggak ada yang bisa memahami, ya kan? Apalagi kalau kita mencintainya dengan ego, dengan ingin puaskan diri gitu loh. Atas namakan cinta sampai kita rela lepas dalam siapa diri kita, jati diri kita, dan mau diperbudak dengan cinta. Itu maafkan dia berkali-kali, ya kan, sampai bilang pasti banyak ya, aku nggak bisa lupa tanpa dia. Halo, kalian punya Tuhan, jangan melebihi Tuhan, ya, jangan melebihi Tuhan cara kalian mencintai manusia. Jadi kalian harus memahami gitu loh ya. Jangan sampai bilang aku nggak bisa hidup tanpa dia. Emang dia ngasih kamu udara, ngasih kamu nafas? Harusnya aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang harus dijadikan sebagai motivasi kita. Okay, so guys, thank you so much for anybody who are watching my channel Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Jangan lupa di subscribe ya, and no skip iklan. Dadah.